Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir. Jadi kalau misalnya pembahasan tadi di awal kita atau minggu yang lalu kita fokusnya tuh pada pencarian variansi gitu ya. Nah, tapi di sini kita inginnya kadang-kadang yang kita jadikan analisis tuh sebetulnya tidak butuh rataan gitu, tapi pengennya variansi gitu. Nah, contohnya kan sering sangat banyak dibahas gitu, atau kita masuk ke contoh baru misalkan umur hidup baterai gitu ya. Nah, mungkin umur hidup baterai ini tuh kalau misalnya kalian nanya berapa umur hidup baterai gitu, umur hidup baterainya 10 jam rata-rata gitu. Nah, ternyata kalian mendapatkan baterai, ternyata umur hidupnya tuh 3 jam. Ya berarti kalian harus harus, curiga ya, mungkin benar rata-ratanya 10 jam, tapi kalian mendapatkan 3 jam, teman kalian ada yang mendapatkan 16 jam. Berarti kan masalahnya tuh dia di variansi. Nah, maka kadang-kadang yang ingin kita lihat adalah variansinya, bukan di rata-rata gitu, karena kepresisian itu juga penting untuk beberapa kasus. Nah, maka di sini untuk uji variansi kurang lebih sama dari segi gambaran besar, kalian mengujinya tuh di populasi yang seperti apa, di satu populasi atau dua populasi. Nah, yang pertama kalau misalnya kita menguji di satu populasi, kalian harus memastikan populasinya itu berasumsi normal atau dipastikan dulu distribusinya normal. Kemudian di sini kalian ingin menduga apakah variansi dari populasi tersebut itu sesuai dengan apa yang kalian duga. Contohnya tadi masalah baterai. Si perusahaan mengklaim baterainya tuh variansinya dia 1 jam atau misalkan malah 5 menit gitu. Nah, kalian ingin menduga aja apakah benar si variansinya tuh sebesar 5 menit gitu. Berarti sigma kuadrat sama dengan 5, berarti sigma kuadrat tidak sama dengan nolnya tidak sama dengan 5. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk hipotesanya. Nah, ini proses pengujiannya. Nah, proses pengujiannya sama, kalian melakukan sampling dan kalian mendapatkan statistik. Oke. Nah, karena di sini kalian mau mengujinya itu adalah variansi, maka kalian gunakan statistik variansi, yaitu S kuadrat. Oke, sorry. Ini saya hapus dulu. Nah, maka yang kalian gunakan statistiknya itu S kuadrat. Nah, di sini tentunya kalian akan mendapatkan sampel yang normal. Kalau yang distribusi normal adalah sampelnya, nah, kalian akan menggunakan statistik S kuadrat. Nah, di sini kalian harus tahu distribusinya apa untuk statistik S kuadrat ini. Kembali pada materi di minggu pertama, si S kuadrat ini memiliki distribusi Q kuadrat atau chi-square. Nah, di mana nilai chi-square ini dia dibentuk dari rasio nilai CS atau nilai standar deviasi atau variansi dari si penyampelan dan nilai dari variansi populasi. Oke. Maka di sini kita area penilaian untuk tidak menolak H0. Berarti sama area penolakan penerimaannya kurang lebih sama. Jadi kalau secara distribusi karena chi-square itu agak sedikit seperti ini gitu ya. Kalian memiliki dua area penolakan sisi kiri, berarti di sini chi-square 1 min alfa per 2. Nah, di sini satu lagi dia chi-square alfa per 2. Kurang lebih sama, ini area penolakannya, area penolakannya. Ini, kemudian di sini area penerimaan. Dan kalian punya titik kritisnya ini, 2. Ini kalau to tail ya, titik kritis. Nah, ini kurang lebih area penolakan dan penerimaannya, maka kalian akan mencari suatu titik chi-square kan, atau titik chi-square hitungnya berapa? Q kuadrat. Nah, cara menghitung nilai Q kuadratnya ya dengan ini. Jadi sama dengan N-1 degree of freedom-nya dikali dengan nilai si
variansi dari sampel yang kalian gunakan dan variansi dari populasinya berapa. Nah, ini untuk uji variansinya, value statistiknya kalian dapatkan tadi, nilai titik tes statistiknya dari mana, dan ini nilai H1-nya seperti apa, dan titik kritis untuk masing-masing. Nah, ini contoh, bisa kalian baca dulu, silakan. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk bacanya. Jadi ini tadi ada keterangannya. Oke, ini tadi kita dapatkan statistik ujinya itu adalah chi-square dengan daerah kritisnya ini. Kemudian kita cari chi-square hitungnya, gitu. Nilai hitungnya adalah 16. Nah, atau kamu kalau misalnya mau menggunakan p-value 0,07, berarti sama, bisa dibantu oleh Excel. Ini saya coba ini, kalau misalnya tadi kan kita p-value, sekarang chi-square, kemudian chi-square di sini. Nah, tadi karena kita ada di right tail, berarti chi-square this.rt, X-nya adalah 16. Tadi hitungnya 16, degree of freedom-nya kita punya 9. Nah, maka 0,06, ya berarti sekitar dekat dengan 7%. Nah, berarti ini nilai yang sudah betul. Nah, itu hati-hati untuk mencari nilai chi-square-nya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ini untuk nilainya berarti keputusannya jangan tolakan 0. Nah, tapi tadi karena 7%, nah ini kalian hati-hati, jangan tolakan 0 dengan catatan ada sedikit bukti bahwa ini signifikan. Jadi karena nilai p-value-nya 7%, alias si 16-nya ini juga sangat dekat dengan area kritis ya, gitu. Area kritis. Walaupun ya memang di ini tidak signifikan. Nah, meskipun tidak signifikan pada alfa, p-value sendiri bernilai 7%, dapat memberikan sedikit bukti, tapi lemah buktinya gitu. Sekali lagi dapat memberikan sedikit bukti, tapi buktinya lemah. Baik, nah ini yang terakhir ini adalah uji kesamaan untuk dua variansi. Di sini sama, kalau misalnya kita ingin, tadi contohnya yang sangat-sangat awal sekali, kita ingin mencari variansi dari dua mesin misalnya. Kalian ingin tahu mesinnya ini yang presisi yang mana sih gitu. Nah, di sini kalian menggunakan uji kesamaan antar dua variansi. Kalian cek atau kalian sampling dari populasi 1, katakanlah mesin 1, dan populasi 2 itu mesin 2. Nah, di sini kalian harus memastikan bahwa si distribusinya tuh untuk dua populasi tersebut harus mendekati normal. Oke? Dan dugaan kalian tadi, apakah kalian ingin menduganya tuh dia memiliki frekuensi variansinya sama atau beda gitu, atau misalkan variansi mesin 1 lebih besar daripada mesin 2. Nah, berarti kan itu dugaannya akan menjadi beda gitu. Berarti kalau kalian menduga mesin 1 itu lebih besar daripada mesin 2, variansinya atau presisiannya itu lebih jelek. Berarti kalau nilai variansi tinggi, presisinya kan jelek. Nah, itu hati-hati juga dalam kata-kata demikian gitu. Misalnya kalian menduga bahwa mesin 1 lebih presisi daripada mesin 2. Nah, berarti di sini dugaannya ya sigma 1 kuadrat kurang dari sigma 2 kuadrat. Karena lebih presisi itu berarti variansinya lebih kecil. Kan gitu. Oke. Hati-hati. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Kalian melakukan sampling, sampelnya berdistribusi normal. Kemudian karena kalian di sini ujinya adalah uji variansi, sekali lagi karena kalian uji variansi, statistiknya tuh kalian harus cek statistik variansi untuk setiap sampel. Nah, karena di sini kalian mau membandingkan dua sampel, uji yang kalian gunakan adalah, atau statistik uji yang kalian gunakan adalah statistik F. Di mana statistik F ini memiliki hubungan bahwa si perbandingan antara sigma 1 dan sigma 2 untuk sampel dan populasi dinyatakan dengan persamaan 1 ini. Itu berarti sigma 2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat, itu dia memiliki nilai F atau memiliki statistik uji F, di mana nilai F ini berdistribusi F. Gitu.
Nah, ini untuk nilai V-nya, nilai apa, degree of freedom, dan apabila misalnya kalian mendapatkan suatu suatu asumsi atau suatu keterangan saat sigma 1 sama dengan sigma 2 kan otomatis ini tinggal dicoret ya. Maka kalian mendapatkan statistik F-nya itu dari S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Maka area penolakan penerimaannya atau area tidak menolakkan nol adalah pada berikut gitu. Nah, di sini maksudnya dicoret tuh ya tergantung kalian si sigmanya diketahui atau tidak ya. Diketahui apa sigmanya itu sama atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya F-nya tuh tidak sama ya, berarti nilai value atau nilai F ini kalian dapatkan dari sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat. Tapi kalau misalnya F-nya sama, ya. Nah, ini sama untuk statistik F ini kita memiliki kemungkinan H1 atau hipotesa tandingannya yang akan menyebabkan nilai kritisnya itu berbeda ya. Untuk distribusi F, ya kurang lebih untuk ininya agak sedikit condong sini juga kayak chi-square tapi tidak mirip. Nah, cuma ya di daerah ini kalau misalnya kalian punya punya dua sisi atau two tail, berarti di sini kalian di sebelah kanan F alpha per 2, V1, V2, di sini berarti di ujung akhirnya kalian punya F1 min alpha per 2. Oke, V1, V2. Nah, ini kalau two tail, kalau one tail berarti tinggal satu sisinya aja, jadi alfanya nggak usah dibagi dua. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.